Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 1905125116 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Dosen pengampu Bu Yuka Martlisda Anika MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan inovasi pendidikan yang saya lakukan pada program penanaman rempah-rempah pada Ibu PKK. 1. Judul inovasi. Judul inovasi yang saya lakukan adalah pembuatan pupuk kompos dalam penanaman rempah-rempah Ibu PKK. Dua, analisis situasi. Nah, di dalam analisis situasi ini saya mendapatkan informasi data hasil observasi tersebut pada program penanaman rempah-rempah tersebut ialah data hasil observasi. Yang pertama, program tersebut diikuti oleh 25 orang. Yang kedua, mempunyai susunan organisasi. Ketiga, mempunyai kegiatan PKK. Visinya membentuk Ibu PKK dan warga setempat agar peduli terhadap lingkungan, mempunyai tanaman herbal yang baik digunakan pada warga. C-nya, misinya agar mempunyai kegiatan yang bermanfaat, agar mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang baru yang didapat, agar mempunyai jalinan hubungan interaksi pada anggota ataupun pengurus dan masyarakat. Tiga, inovasi yang dilaksanakan. Nah, untuk inovasi yang saya lakukan yaitu dalam program penanaman rempah-rempah pada Ibu PKK, yaitu menginovasikan kotoran hewan ternak menjadi pupuk kompos, karena dari observasi yang saya lakukan banyak kotoran hewan ternak tidak dimanfaatkan, sehingga saya mempunyai inovasi agar kotoran hewan tersebut dapat berguna bagi penanaman rempah-rempah maupun tanaman seperti cabai, kacang bagi para tani di desa, sehingga para Ibu PKK dan para tani tidak mengeluarkan dana untuk tanaman mereka, sehingga dana yang ada bisa dipakai untuk keperluan lain, misalnya saja beli bibit untuk penambahan tanaman. Kotoran hewan tersebut akan dijadikan pupuk kompos, yang mana pupuk kompos tersebut mempunyai unsur yang baik bagi tanah sehingga tidak merusak unsur tanah. Selain ramah lingkungan, pembuatan pupuk kompos juga tidak membutuhkan biaya yang besar. 4. Identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi dari observasi yang saya lakukan. Yang pertama, banyaknya kotoran hewan ternak yang tidak dimanfaatkan. Kedua, kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan kotoran hewan menjadi pupuk kompos. B. Perumusan masalah. Apa yang membuat inovasi ini harus dilakukan? Kedua, bagaimana penerimaan masyarakat atas inovasi ini? Ketiga, apa manfaat dari inovasi ini di lingkungan masyarakat? Keempat, apakah inovasi ini bisa dilakukan dalam cakupan masyarakat yang lebih luas? Lima, tujuan. Tujuan dari inovasi ini pastinya untuk menambah wawasan masyarakat dan Ibu PKK sekitar mengenai pemanfaatan kotoran hewan ternak yang dijadikan pupuk kompos, sehingga berguna bagi masyarakat tani maupun Ibu PKK yang menjalankan program penanaman rempah-rempah tersebut. Hasil dari pupuk kompos ini bisa diaplikasikan kepada tanaman-tanaman baik itu bunga ataupun tanaman sayuran dengan tidak adanya efek samping apapun. 6. Manfaat dari program tersebut adalah agar Ibu PKK tidak mengeluarkan dana tambahan lagi untuk membeli pupuk. Karena itu saya menginovasikan kotoran hewan ternak warga setempat menjadi pupuk kompos, yang mana pupuk kompos tersebut berguna bagi Ibu PKK dalam program tersebut maupun warga setempat. Karena manfaat dari pupuk kompos itu sendiri yang paling utama yaitu untuk tumbuhan itu sendiri. Pupuk kompos mampu meningkatkan komposisi unsur hara, mineral, atau nutrisi lain dari dalam tanah. Unsur-unsur inilah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Ketika tumbuhan telah terpenuhi kebutuhan mineral dan unsur haranya, maka jelas tumbuhan dapat tumbuh subur, sehat, serta menghasilkan panen yang berkualitas. 7. Sasaran. Untuk sasaran dalam penginovasian kotoran hewan ternak
pada program penanaman rempah-rempah Ibu PKK dan masyarakat tani mempunyai dua sasaran. Yang pertama Ibu PKK dan warga tani atau warga setempat. 8. Kajian teori. Nah, untuk kajian teori itu sendiri ada dua kajian teori. Yang pertama, pengertian PKK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 tentang pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Kedua, pupuk kompos. Kompos merupakan jenis pupuk yang berasal dari hasil akhir penguraian sisa-sisa hewan maupun tumbuhan yang berfungsi sebagai penyuplai unsur hara tanah, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki tanah secara fisik, kimiawi maupun biologis, menurut Sutanto 2002. 9. Metode penerapan. Metode yang digunakan adalah observasi dengan melakukan wawancara dan kunjungan lapangan. Pendekatannya diskusi. Yang ketiga, strateginya praktik dan lapangan secara langsung. Pengorganisasian kegiatan. Yang pertama pembuka, kedua kegiatan inti atau langsung ke lapangan, ketiga penutup. Sepuluh, lokasi dan tempat. Nah, untuk lokasi dan tempat itu sendiri di Desa Petani, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis. 11. Susunan organisasi. Adapun susunan organisasinya adalah yang pertama kepala desa, kedua ketua PKK, ketiga bendahara, keempat sekretaris.